Kita yang hidup di jalan ini banyak berteman dengan orang-orang yang baik walaupun badannya penuh tato, ya kan? Jangan kayak Enyon, pecian tapi senangannya nikung. Cel, Apa? rokok kau. Enggak, lu nggak usah denger. Rokok kau dengar, Pi. Jangan gua kasih tahu. Gua punya bapak angkat, ya kan, walaupun gua harus masak sendiri, gua sekarang jago masak. Gua tiap makan gua masaknya. Ini rumah gua. Gua punya peliharaan entok tuh 4. Dulu gua beli 40 ribuan apa berapa ya? Gua pelihara udah 1 tahun lebih, udah wayahnya, udah bisa di ini. Udah bisa di apa namanya? Disembelih, potong. Mana tuh lihat? Mana? Apa? Entok gua. Mau lihat lu? Bentar, gua liatin. Udah gede banget. Kemarin gue sembelih 1 waktu gue pulang, maksudnya pulang ke Kudus, ya buat nyenengin teman-teman lah, selamatan. Wah, gelap cuy. Bentar. Kameranya. Ali. Oh, bisa. Ini kamar mandi gue nih, ini kamar mandi gue tuh. Nggak kelihatan. Bentar. Nah, Lu jangan liatin WC itu, orang udah nonton lagi pada makan itu nasi goreng. Lihat WC. biasanya. Ali. Itu HP lu seru. Parah. Ketularan buto hijau emang. Boleh ke center ya? Apa? Center. Ketularan buto hijau. Center aja digo ngepet toh. Udah lu diem biar lu tahu. Mas Enjon. Alhamdulillah kabar baik. Apa jadi kamera depan lagi sih? Mengkonsumsi zat yang ditampilkan dalam ini dapat membahayakan kesehatan Anda. Ini toilet gua, Nyon. Bayangin gua kalau nongkrong di situ tuh di situ. Nah, gua sampai ngejengkang bolak-balik. Ini entok gua. Dulu biasanya berak boker duduk ya. Sekarang jongkok. Lu ngapain nunjukin tempat berak gila ya? Entoknya sebelah WC. Nah, ini entok gua, Nyon. Udah gede banget. Udah waktu sembelih, gua punya sisa 3. Tadinya 4. Masih Gua kecil biarin. tuh. Kudusnya di Udah gede, Nyon. Ini entok emang segini, lu mau sekambing kan nggak mungkin. Gua bilang gua tuh bahagia banget pokoknya. Benar-benar. Jadi kalau orang bilang, wah Rian sekarang dihukum, hidupnya susah, Mas, maaf, saya merasa dimuliakan sama Allah. Saya jadi bisa istirahat, bisa ngerasain, wah hidup tenang, tentram, bahagia. Loh, tutupnya di pohon jambu. Kata-katanya yang beli Mas Andi, Mas Rian yang ngopeni Mas Andi 3 tahun. Mas, lu kalau pengen percaya sama Andi itu, omongannya Andi, pertama yang harus lu lakuin adalah lu tanya dulu ke temen lu, hari ini matahari terbitnya dari mana nih? Timur apa barat? Nah, Barat. kalau wajar, nah baru lu percaya sama Andi, gak apa-apa. Selagi masih normal matahari terbitnya, jangan percaya sama Andi. Apa sih ini? Al, nggak, ikut ngumbing. Gue banyak putih. Sekarang gue jadi, tau gak keajaiban dunia yang ke selanjutnya? Gue jadi bisa minum air putih dong. Keren gak sih? Bagus lah. Besok Air kalau putih kalian ini, main kesini, air gue putih. sembelih. Wah, kapan kalian mau pada main kesini? Air putihnya air mineral apa tuh? Air isi ulang yang berapa sih? 5.000 berapa itu segalon? 6.400. Nah, gitu. Amri mana Amri? Mas kangen Mas. Lu cewek apa cowok? Coba dong Mas, kalau pengen ngomong kangen sama gue tuh pastiin lu cewek dulu Mas. Kalau lu cowok jangan. Nggak butuh gue. Lu kangen gue bodo amat. Mikir apa? Kok paham Itu rumah hostnya yang dia, Pak. Itu host tuh. sendirian. Main kesini tuh Mas. Lu tau gak sih Nyon? Gua tuh sampai kan gue pernah nih ngajak tetangga gue, ada emak-emak. Orang-orang kita sini tuh Nyon nggak ada yang tahu gue siapa dan orangnya nggak pada kepoan. Gua ke pasar dong Nyon belanja kan, gue beli ayam tuh.
sama sayuran. Tukang parkirnya kenal gua. Tetangga gua langsung, Mas Rian ya gitu. Gua pengen ngomong, kan saya Freddy, nggak mungkin bentuk gua udah kelihatan begini siang-siang, nggak mungkin gua nyamar jadi Freddy kan. Ya, tetangga gua langsung sampai, Mas jenengan itu aslinya siapa sih Mas? Kok kayaknya banyak banget orang. Saya bapakmu. Mus gua gitu. Ya Allah, bener. Pokoknya di sini tuh bahagia banget lah. Tetangganya baik-baik, nggak usil. Amri gimana Amri? Amri Kabarnya? baik-baik aja, baik-baik aja. Kayak bokap nih jawab. Saya satu desa Mas, tapi malu. Kamu jangan bohong. Saya tunggu kamu 10 menit kalau nggak ngetok pintu rumah saya depan ini dan ngasih sebungkus rokok, nggak usah ngaku-ngaku. Ya, gua kasih waktu 10 menit. Ya, lu kesini ngetok pintu rumah sama Mas Rian ini doa buat Mas Rian rokok diplomat sebungkus. Kalau kagak, lu jangan ngaku sekampung sama gua, nggak mau gua. Suarakan. Apa? Lu nggak suka gua palak? Mas, Malakan. si Ronald, ya, ngehujat gua aja nih tukang palak. Gua ketawa Mas, gua senyumin. Ya belum tahu. Lu mau ngehujat gua mau jadi hater gua? Tuh. Nggak apa-apa. Silahkan. Tuh Assalamualaikum Mas Rian, ada nama saya. makan rokok tuh. Siapa? Ah, gini nih. Moko itu. Nyon hidup lu yang lewat di belakang lu kok cowok terus dari dulu sampai sekarang. Sekali cewek kek. Ayo menanya air kembali Mas. Ngapain? Ketika gue tinggal gede banget tuh masih. Gue pengen menikmati hidup. Jadi anaknya Bapak Haji Haryanto sama suaminya Ibu Alina Tristiani sama bapaknya Saili Alina Ray. Boy, Mas Rian tambah salam tuh. Dari siapa? Lu dapat dari Sherly, Mirna, sama Sinta. Sama apa? Dia kangen masa-masa kuliah dulu bersamaku dulu. Terus sama orang-orang Qatar tuh, lu ditanyain sama orang-orang Qatar, sama Om Harry, ya kan? Ya Allah. Tanyain lu. Qatar seberang itu, seberang Petambang, Qatar yang seberang Jawa. Bang, Iya. memang siang nggak ada manusia di dunia ini yang bisa ngerjain gue sampai separah itu. Lu doang. Itu sampai gue ibaratnya mau mati nih, ya. Kalau ditanyain orang, Mas Rian apakah penyesalan atau hal yang masih bikin Mas Rian kesal sampai sekarang? Saya ditipu ke Qatar nyemplung Kalimantan. Bayangin Mas, ke bandara Kalimantan gue pakai jubah. Paham? Gue pakai jubah Mas. Karena Enyon ngomong pribadi ntar langsung ke Qatar. Ntar ganti baju jubahnya di bandara. Gua lakuin Mas, dilatin orang. Bayangin bandara Kalimantan gue pakai jubah sorban. Bangke. Nggak taunya Kalimantan. Mana ini? Banjarbaru. Binuang. Binuang. Mas Rian balik ke air lagi Mas. Mas, kalian itu kenal sama aku, suka sama aku apa karena aku kerja ada kaitannya sama HR ta Mas? Kalau misalnya aku nggak punya apa-apa gitu, kalian masih mau kenal sama aku nggak? Jadi nggak usah ngomongin itu dulu ya. Doain aja yang terbaik untuk Pak Haji, sehat selalu, dah gitu aja. Tapi ya Boy, itu sayang? Amri keluarganya udah selamatan nih, mau ke Qatar ya, paspor juga, syarat-syarat udah disiapin. Lu gua kasih tahu, gua nggak seberapa parahnya dibandingin Amri. Orang sekampung Amri itu sampai dipamitin sama nyokapnya, Nyon parah lu. Nyokapnya itu bisa mau ke Qatar, ya Allah mau keluar negeri, nggak perlu paspor naik jet pribadi. Bayangin nyokapnya ngebanggain Amri sampai segitu, sekampung Nyong selamatan. Amri berangkat, anjir, lu bawa ke Kalimantan doang, ke Binuang, parah lu. Parah. Kamu benar-benar. Itu kayak Ya ke orang lain Allah. yang asli dah. Lu udah diculik, dikarungin, dibuang lu ke itu pasar apa? Anak orang lu kerjain segitu sekampung, nyokapnya malunya kenapa Nyon? Ngelihat anaknya kan pada ngikutin Amri, orang sekampungnya Amri. Mana? Ngapanya Qatar? Ini mah Kalimantan. Parah lu. Anak orang kerjain segitu Ji. Balik lagi ya Mas Boy. Mas, benernya saya itu kalau di transportasi saya udah sering bilang. Saya itu benernya Mas kalau di transportasi
Dulu itu prestasi saya udah banyak banget mas. Orang-orang di dunia transportasi kenal saya itu sebelum saya nongol di media. Jadi pure mas, demi Allah nih ya. Saya tuh gunain media benernya tujuan saya bukan apa ya, bukan buat nge-brandingin PH Haryanto tuh aslinya bukan. Tapi kenapa saya bawa terus ya karena saya nyari makan di situ. Saya gunain media itu aslinya mas, ini demi Allah loh. Aku udah bilang wallahi kosam nih berarti. Saya itu gunain media hanya untuk nih Rian ini tambah tua gitu. Ilmu gue banyak banget nganggur, sayang banget gue nikmatin sendiri. Sarana gue berbagi ilmu sama kalian yang cinta transportasi ini, ya itu media itu. Jadi bukan buat nge-branding PH Haryanto asli, tapi buat memanfaatkan hidup gue buat kalian. Dulu karena gue naif, gue naif, tahu kan? Benci untuk mencinta. Nah, gue masih naif, jadi gue selalu hidup gaya gue buat wah mikirin orang, mikirin ribuan orang, karyawan kalian gue pinterin segala macam. Begitu gue jatuh, gue kagak punya apa-apa. Sekarang kagak, gue milih jadi antagonis, gue jadi penjahat. Sawer lu, nggak sawer gue kagak live. Oh, ile, mantap bener tuh. Gue jadi nyesel nyon, 20 tahun kerja nyon, gue kagak bikin kaya diri gue. Keluar bawa NMAX doang. Tuh tanya sama Mokono, NMAX 2016 harta gue satu-satunya. Bayangin. Putus udah. Masih ada tuh MX yang hitam. Pokoknya gue nyesel tidak memperkaya diri gue sendiri. Saking gaya gue nih dulu jadi orang bener. Wah gue bikin, yang penting tuh karyawan gue sejahtera. Gue kalau ngomong kemana-mana tuh perusahaan itu harus kalau pengen sejahtera harus nyejahterain karyawannya dulu. Ya kan? Bener emang karyawan gue gemuk-gemuk. Mau kue kawin sampai bolak-balik, ya kan? Bosnya Tapi kan alhamdulillah kan. Gua yang hidupnya susah. Gue lupa ketika gue ngomong tuh gue nggak ngacari kan. Hidup lu susah. Mali, ini kan iya lu Qatar udah tahu, Sumatera udah gua ajak keliling ke Sumatera, kurang bersyukur apa lagi lu PA? Nyon yang bilang kagak bersyukur siapa? Gue makasih Nyon, lu ajak gue dari keterpurukan gue seneng-seneng di sana. Gue terima kasih. Nyon malunya itu lo ganti baju, dari baju udah keren-keren gue pakai hem, pakai celana jeans, gue ganti jubah doang sama sorban Kalimantan terminal bandara. Itu doang. Lagian kalau lu bisa nangkep berpikir yang bener aja, masa ke Qatar naik Citylink gitu kan? Kan lu ngomongnya naik pesawat jet pribadi ntar dijemput dari Kalimantan. Lu mana ngerti Nyon, gue tahu mukanya jet pribadi gue di film doang. Ya ibaratnya kalau naik bis malam nih jurusannya Lu ngeslot mana ya mas? Mas pernah lihat saya ngeslot? Kapan-kapan ngeslot bareng yuk, ajarin. Saya parah. Ibaratnya naik bis nih kok ya, Jakarta ke pasar. Masa dia nggak curiga tuh mobil keluar Indramayu, keluar Pagaden, masa dia nggak curiga? Kan dia kan lewat bandara Semarang tuh. Nyon, kita ini bukan soal curiga apa kagak, karena kita ini udah ngecap di kepala kita bahwasanya Enyon Blocet Toib itu manusia baik-baik, nggak taunya bangke, ngerti? Jadi nggak ada rasa suudon sedikit pun. Nah, lift. Ini lift yang dulu kan, yang gemuk-gemuk menggemaskan itu tuh. Afifah, kamu tadi tak omongin loh di depan teman-teman. Kamu telat elai. Aku tadi bilang yang baik-baik tentang kamu. Terus apalagi kayak Kes. Di Bagan Batu, Kes. Dari Bagan Batu sampai Pekanbaru, iya kan? Iya. Gua kadang-kadang nyetir. Dia tidur seenaknya aja, ya udah belok-belokan gua gas itu guling-guling tuh dia di kasur. Aduh, bro. Berisik kayak lu taunya kayak tong ya, tapi anehnya bini kesel. Lu tahu nggak sih Nyon? Lu tahu nggak yang paling bikin kesel? Gua guling-guling itu bener-bener kayak orang nggak berdaya Nyon. Bayangin pegangan kagak ada pegangan, kagak bisa, kesiksa. Badan gua gede kayak tong, guling sono guling sini. Lu tahu yang bikin gua kesel? Netizen ngomong, wah Mas Rian bisa aja nih pura-pura biji mata lu. Gua bilang, tahu rasanya sakitnya perut gua sama pundak gua pegel semua. Dibilang soalnya mereka melihat kameramennya itu stabil kameranya. Itu di bawah kursi kan kelihatan tuh. Itu apa namanya, power supply berat. Kagak ngeliat tuh power supply. Makanya itu bukan power supply, inverter. Lu ngomongin kameramen stabil. Lah Amri badannya seberapa sih Nyon? Ketiup angin juga terbang. Itu bukan Amri yang megang kamera. Amri di depan sama gue. Bini lu yang megang kamera. Bini gue orang pahalanya banyak Nyon. Hidupnya dipakai buat beramal soleh mulu, makanya berat. Pahalanya diumbang ambing kagak gerak. Lu kagak ngeliat aja tuh bini gue pegangan sampai begini, pegangan kursi. Dia kan ngamerain depan, gak ngamerain diri sini. Kalau dia orang ngeliat kamerain diri, tawa paling. Aduh.
Empat-empatan naik. Iya, Kes. Gue lagi pengen bertiga doang nih. Makasih banyak loh. 1836 tuh, Kes. Aku jadi Iya kan, Kes? 1836 belokan tuh rata semua Iya. lurus ya kan. udah sebagian lu aja, ya. Sebagian lu. Ya kan, gue nggak bisa memberikan kebahagiaan lain kecuali itu, ya kan? Ya itulah absurdnya kita ya kan. Memberi- Kalau orang-orang kan Beri ngebagian. kebahagiaan orang lain itu ibadah. Absurdnya kita itu. Terus ada lagi, Absurdnya kita itu Ada orang-orang lagi, yang Kes. pengen ngebagian orang itu disenengin, kasih Apa? kado, dibikin jatuh cinta, dibikin sayang. Enggak. Kebahagiaan kita tuh ketika kita berhasil nyakitin satu sama lain. Ayo mas slot lagi, ayo mas, ayo sini temenin. Full kita semalaman, semingguan mas slot. Ada yang motok, apa nih? Apa ini? Keluar bundar-bundar bintang. Wah, nyon gue digigip orang oh udah itu banyak kepikiran. tuh. Wes. Waduh, mantep tuh. Pak Imron ini, sudah dong. Pak Imron, Pak Imronnya kita, Imron. driver Bandung. Apa sih kok? Ali Imron anu Pekalongan nih loh. Ya Allah Gusti. Wong aku loh, dia ngibar dikandani dikabari Badri ninggale nangis aku ya Allah Gusti. Badri itu mas, agen gua Terminal Kudus. Dulu anak buahnya Pak Imam itu nemenin gua ngerintis dari 2003 mas. Bayangin gua megang tiket tuh selembar, jualan tiket bis non AC mas, 16.000 dapat aqua satu. Itu udah kayak orang jualan emas, kagak ada yang mau beli mas. Saking mahalnya 16.000 itu dianggap. Itu yang nemenin gua salah satunya Badri. Orangnya meninggal kemarin mas, minta doanya ya. Sedih banget. Al-Fatihah buat orang bilang. Terus jadi kapan kita ke Turki? Udah lu gak usah ngomong luar negeri. Gua andai kata ngomong luar negeri juga nggak bakal sama lu. Iya Pak Wahid juga meninggal. Kalian masih ingat Pak Wahid yang dulu kalian kalau pernah dengar sejarah aku ngacak-ngacak preman kampung rambutan mas sama teman-teman Kopassusku, rekan-rekan, saudara-saudara angkat, gara-gara Pak Wahid ditusuk. Nah, pernah dengar nggak kalian sejarah Mas Rian pernah ngacak-ngacak preman sekampung rambutan? Nah, itu sejarahnya Pak Wahid waktu ditusuk sama preman sana mas, agen kita. Itu tahun berapa itu, sekarang Pak Wahid udah meninggal, minta doanya juga. Al-Fatihah. Pak Arjo Ya udah, kan lu kalau lu ya kalau lu pulang ke Kudus ya kan, nanti katanya milih lagi. Gua ada 3 tempat yang belum pernah gua kasih tahu lu. 3 tempat. di mana? Kudus. Kita planning setahun 3 kali aja. Pertama ke Maroko, kedua ke Rusia, ya kan? Nah, bagus-bagus tuh. Udah nyon, lu langsung aja belak-belakan aneh. Maroko itu mana? Ambon. Enggak kok. Apa mana ini? Sulawesi. Apa mana? Enggak ke Ukraina. Ukraina aja. Jangan Ukraina jangan. Di Magelang mas lagi main, baru aja nyampe di Magelang. Karena aku udah bilang aku di sini sampai awal bulan, habis itu baru balik ke Kudus lagi. Mas Rian kapan ke lapangan lagi mata air? Mas, boleh nggak sih mas? Aku nggak kerja lagi mas. Kalau aku nggak kerja lagi kalian nggak mau kenal sama aku. Nggak apa-apa. Pergi kamu. Pergi kalian. Gua mau jadi bandar togel. Asli apa? Ada Mbak Bar. Magelangnya mana mas? Plikon. Kamu ketik di Google Kasuari Exotic Resort apa? Nah aku di kampung sebelahnya, bukan Kasuari, di kampung sebelahnya. Tugasmu hanya untuk bekerja. Ya gue juga dulu waktu naik pikiran gue begitu mas. Dan ternyata ketika gue ada masalah, gue keluar dari rumah gembel gue mas, gak punya apa-apa. Cuma bawa NMAX doang. Jadi nggak itu pikiran anak-anak polos dan keluguan gue di masa lalu. Sekarang gue mata duitan. Tapi bisa nggak sih orang itu berubah sifat? Bisa nggak sih gue nanya? Karena kok ngerasa nggak bisa. Gue jadi kayak selalu jadi Rian yang dulu gitu, yang naif, yang bodoh, yang lugu, yang tulus, yang selalu ikhlas sama orang lain. Kenapa sih nggak bisa berubah sifat? Gue tanya. Saya keajuran mas, boleh silaturahmi? Boleh mas, saya tunggu. Jangan lupa passwordnya. 1 bungkus diplomat ini sebagai ini apa namanya? Apa sih kalau bahasanya orang suun apa namanya? Allah.
Kalau orang soal kiai itu sebagai apa sih? Kayak doa lah, doa. Taliasi. Karena ilmu saya kan mahal, Mas. Apalagi cerita-cerita tentang keapesen saya. Wow, mahal banget itu kalau dibukuin penuh. Rokok sebungkus harganya. Ngoceh. Boy, Dalam itu apa Om Heri kemarin ke Malang tuh Om Heri. Nanyain dari dulu. siapa? Dari kita. Qatar. Om Heri Qatar. Oh iya, dari kita. Salamin kan, kangen gue. Salam rindu dari Mas Rian. Ya Allah, Mas sama salamin. Adi, astagfirullahaladzim. Jadi serba salah, jadi bingung.